Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Manggilang PS dan DS. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Pendidikan Agama Hindu dari LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo, Denpasar dengan NIM 2541181180. Pada pagi hari ini, tanggal 7 Mei tahun 2025, saya melaksanakan perekaman video uji kinerja PPG Daljab di SMP Negeri 4 Negara. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Silakan duduk kembali. Baik, untuk pertemuan pertama di minggu ini, kita mulai dengan kegiatan berdoa. Jadi pemohonkan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Doa mulai. Baik, anak-anak masih dalam posisi berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Pemohonkan untuk anak-anak menyanyinya dengan keras. Silakan boleh duduk kembali. Jadi pada pertemuan pagi hari ini, Pak akan menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Oke. Terima kasih karena kalian berada dalam keadaan baik dan semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Ida Sang Yang Widi Wase. Jadi setelah pertemuan kita hari ini, Pak mulai dengan pengecekan absensi kalian. Silakan nanti yang Pak panggil namanya, tolong angkat tangan dan menyebutkan kata hadir. Dimulai dari yang pertama. Diketut Mas Putri Syahrini. Niputu Tias Ayu Anggreni. Di Gusti Putu Narisa hadir itu sebanyak 23 orang, 1 orang sakit dan 1 orang izin. Bisa kita sepakati kesepakatan kelas yang sudah Pak buatkan? Bisa? Oke, karena kita sudah bisa sepakati kesepakatan kelas, Pak akan lanjutkan. Pertemuan minggu lalu sudah kita bahas tentang apa, Nak? Pertemuan minggu lalunya? Upekare. Ya, benar sekali, minggu lalu itu udah Pak jelaskan tentang upekare. Masih ada yang ingat apa sih pengertian upekare? Siapa yang masih ingat? Bisa angkat tangan? Ya, silakan Putri. Upakara berarti segala sesuatu yang berhubungan erat dengan pekerjaan tangan, yakni Banten itu sendiri. Oke, benar sekali. Silakan tepuk tangan untuk Putri dulu. Jadi Pak akan mengingatkan sekali lagi, upekare atau bebanten. Jadi upekare itu berasal dari kata upa dan kara. Upa artinya dekat, kara artinya pekerjaan tangan. Jadi untuk pertemuan minggu ini, Pak akan bahas dengan sejarah agama Hindu di Asia. Jadi Pak akan bertanya, pernahkah kalian tahu dari mana sih datangnya agama Hindu? Dari mana? Dari India, benar sekali. Tepatnya dari mana? Dari lembah Sungai Sindu. Ya, Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, silakan kalian simak tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ada 4 poin dari tujuan pembelajaran. Silakan bisa kalian baca. Oke, jadi itu untuk tujuan pembelajaran. Jadi kalian akan Pak ajak untuk bisa menjelaskan apa sih pengertian dari sejarah agama Hindu. Terus Pak akan ajak kalian nanti untuk mengamati karakteristik kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Asia. Dan kita akan menggambarkan bagaimana sih sejarah perkembangan agama Hindu dari India sampai dengan ke Indonesia. Selanjutnya Pak akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Asia, khususnya di Indonesia. Silakan, Pak sudah menyajikan presentasi, silakan kalian
mengamati dan mencermati presentasi yang sudah Pak buatkan. Yang pertama itu adalah asal usul dan teori masuknya Hindu ke Nusantara. Tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, dan teori Waisya. Di mana teori Brahmana itu adalah orang-orang suci yang membawa penyebaran agama Hindu ke Indonesia. Itu teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua itu adalah, kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kerajaan-kerajaan Hindu awal. Jadi ada dua kerajaan Hindu awal, yaitu kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kemudian kesimpulan atau warisan relevansi Hindu di Indonesia saat ini. Silahkan kalian bisa membaca. Baik, itu saja untuk materi kita hari ini. Jadi selanjutnya dari materi yang sudah Pak sampaikan tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Asia, adakah yang kurang jelas? Atau ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya angkat tangan. Ya, silahkan Nari. Siapakah yang membawa agama Hindu ke Indonesia? Oke, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi siapakah yang membawa Hindu ke Indonesia? Jadi seperti yang Pak bilang tadi, ada 3 teori yang mendasari, atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi Indonesia didatangi oleh bangsa Hindu. Jadi yang pertama itu adalah teori Brahmana. Jadi seperti yang Pak bilang, ada orang-orang suci dari India yang diundang langsung oleh raja-raja Hindu, terutama Raja Kutai dan Tarumanegara. Jadi orang-orang suci itu diundang untuk menyebarkan agama Hindu, bukan dalam segi penyebarannya langsung, tetapi memimpin ritual doa, memimpin ritual agama atau memimpin ritual yadnya. Jadi orang suci diundang untuk memimpin yadnya. Itu teori arus balik namanya. Jadi sengaja raja-raja pada saat zaman itu mengirim orang untuk belajar agama Hindu ke India. Jadi orang-orang dari Indonesia sengaja belajar ke India untuk mempelajari agama Hindu dan kembali lagi ke Indonesia dari India setelah belajar agama Hindu di India. Mereka kembali lagi dan menyebarkan agama Hindu. Itu ada 4 teori. Jadi apakah sudah jelas dari penjelasan tersebut? Sudah, oke. Nanti kalau kalian ingin relevansi lebih banyak, sebentar lagi Pak akan ajak kalian menonton video sejarah perkembangan agama Hindu. Tapi sebelum itu, kita akan berdiskusi kelompok dulu. Sekarang Pak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi Pak akan buat 5 kelompok berjumlahkan 4 atau 5 orang. Silahkan kalian membagi diri. Pak persilahkan kalian untuk membagi kelompok kalian masing-masing. Baik, sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Oke. Sebelum kita lanjutkan diskusi kelompok kita, Pak akan ajak kalian untuk menonton video bagaimana sih sejarah perkembangan agama Hindu dari India sampai dengan di sini. Jadi nanti ini juga sebagai acuan untuk kalian menjawab LKPD-nya. Sebentar lagi setelah video Pak akan bagikan LKPD. Silahkan kalian menyimak video ini. Baik, videonya sudah selesai. Jadi untuk selanjutnya Pak akan bagikan lembar kerja. Jadi kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing apa yang sudah kalian dapatkan tentang pengembangan agama Hindu. Sebentar lagi Pak akan bagikan LKPD-nya. Silakan untuk setiap kelompok mendapatkan 1 buah LKPD. Untuk kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang Pak izinkan kalian untuk berdiskusi dan menjawab LKPD.
LKPD yang sudah disediakan. Silakan tulis nama kalian di LKPD-nya dan berdiskusi. Waktunya persilakan. Baik, karena Pak lihat kalian sudah semua selesai, jadi sebelum kita melaksanakan presentasi kalian dalam per kelompok masing-masing, jadi Pak akan ajak kalian untuk melakukan ice breaking untuk lebih menyegarkan suasana. Jadi untuk ice breakingnya Pak akan gunakan chicken dance. Pak mohonkan seluruh siswa agar berdiri. Silakan semuanya berdiri, menghadap ke depan. Regangkan dulu tubuh kalian, silakan. Sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah siap, silakan kalian semuanya mengikuti ice breaking-nya. Semua jongkok. Ikuti gerakannya. Ayo ikuti gerakannya. Baik, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, Pak lihat kalian sudah semua fresh, sudah semua senang. Jadi kita akan lanjutkan dengan kegiatan presentasi. Jadi kelompok mana yang mau duluan presentasi? Silakan. Untuk presentasinya kita akan laksanakan di depan. Silakan yang mau maju duluan, berdiri di depan untuk melaksanakan presentasinya. Baik, sekarang yang sudah tampil di depan yaitu kelompok 1 akan menyajikan hasil presentasinya. Yang lain Pak mohonkan untuk siap menanggapi nanti di akhir diskusi. Silakan untuk kelompok 1 Pak, persilahkan waktunya. Halo semuanya. Berikan 2 contoh minimal 2 peninggalan sejarah Hindu yang dapat ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah prasasti. Penjelasannya, tulisan-tulisan kuno yang dipahat pada batu, logam, atau media lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan berbangan. Tuliskan nama minimal 3 kerajaan Hindu yang pernah ada di Indonesia beserta perkiraan lokasinya. Pertama, nama kerajaan, Kerajaan Kutai. Lokasinya berada di Kalimantan Timur. Berikan contoh minimal 2 peninggalan sejarah Hindu yang dapat ditemukan di Indonesia. Nama peninggalan, candi. Penjelasan, bangunan suci yang merupakan tempat pemujaan dewa dan dewi Hindu. Tuliskan nama minimal 3 kerajaan Hindu yang pernah ada di Indonesia beserta perkiraan lokasinya. Diskusi akhir. Setelah menjawab semua pertanyaan, diskusikan dalam kelompok. Mengapa penting bagi kita sebagai generasi muda untuk mempelajari sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia? Baik, terima kasih karena kalian sudah melakukan diskusi kelompok tadi dan Pak sudah nilai seluruh dari hasil presentasi kalian. Pak nilai sudah amat baik. Jadi silakan tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, karena kalian sudah kembali ke depan duduk masing-masing. Sebelum memulai kuis, Pak akan menyimpulkan
tampilkan dulu hasil presentasi kalian. Jadi, dalam teori agama Hindu, teori masuknya agama Hindu ke Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Kemudian ada banyak sekali kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Jadi itu untuk kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya kita akan memulai memainkan kuis. Silakan keluarkan handphone kalian. Pak, persilakan kalian untuk menggunakan handphone. Jadi selanjutnya kalian silakan buka quizzes atau silakan ketik di browser kalian joinmyquiz.com. Lalu kemudian masukkan kode 422495. Jadi Pak akan klik start. Silakan kalian memulai kuisnya. Silakan menjawab. Pertanyaannya dibaca dengan baik, cermati lalu pilih jawabannya. Sudah ada yang benar 2. Peringkat pertama nih Ayu Puspita. Silakan dikejar peringkatnya. Baik, karena Pak rasa sudah semua selesai, Pak akan akhiri kuisnya. Oke, selanjutnya Pak akan menyampaikan refleksi. Pak akan bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran pendidikan agama hari ini menyenangkan? Apakah kalian bahagia? Apakah kalian senang? Pertemuan minggu depan. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas lagi peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia atau peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Jadi Pak mohon kalian menyiapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Jadi sebelum Pak akhiri, Pak akan berikan kalian menyanyi lagi sekali. Kita akan menyanyikan lagu daerah Bali, yaitu lagu Bungan Sandar. Kita menyanyi bersama. Baik, itu tadi lagu Bungan Sandar. Jadi karena sudah waktu, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Jadi Pak mohonkan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan untuk pada asana. Baik, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan Parama Santi. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Silakan kalian boleh istirahat.